Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman audiens sekalian, duduknya kami di depan kalian tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul jenis-jenis penilaian pembelajaran bahasa Arab. Adapun penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saudari Boade Nur Amelia. Waktu dan tempat Boade Amelia Dewi Kurniangsih. Lupa lagi Amelia Dewi Kurniangsih. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pertama. Materi pertama yaitu terkait dengan jenis-jenis penilaian pembelajaran bahasa Arab. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Arab yang kami temukan terdapat 9 jenis. Jenis yang pertama yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Tujuannya adalah memperbaiki proses belajar dan mengidentifikasi kesulitan belajar. Penilaian formatif ini mencakup observasi, diskusi, dan latihan-latihan yang diberikan saat pembelajaran berlangsung. Penilaian yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran, seperti akhir semester atau akhir tahun ajaran. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian akhir peserta didik. Penilaian sumatif biasanya berbentuk lisan maupun tulisan. Penilaian yang selanjutnya yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang menekankan pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Seperti penilaian autentik yang mencakup tugas proyek, portofolio, dan presentasi yang mencerminkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Penilaian yang keempat yaitu penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Penilaian diagnostik ini bertujuan agar guru dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik. Penilaian yang selanjutnya itu penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik mencakup keterampilan fisik seperti pelafalan, penulisan huruf Arab, dan praktik berbicara. Penilaian ini berkaitan langsung dengan kemampuan komunikasi peserta didik. Penilaian yang keenam yaitu penilaian afektif. Penilaian afektif mencakup sikap, minat, dan motivasi peserta didik. Penilaian afektif dapat dilakukan melalui observasi sikap, jurnal refleksi, dan wawancara. Jenis penilaian yang ketujuh yaitu penilaian berbasis kompetensi. Penilaian ini menekankan pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
8 yaitu penilaian berbasis TIK atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penilaian semakin penilaian berbasis TIK adalah penilaian yang memanfaatkan teknologi seperti kuis online yang menggunakan platform digital. Jenis yang terakhir yaitu jenis penilaian holistik. Penilaian holistik adalah penilaian yang mencakup seluruh aspek pembelajaran dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian holistik ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan peserta didik dalam bahasa Arab. Mungkin itu saja pemaparan materi pertama dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Amelia Dewi Kurniasi. Materi yang berikutnya akan dibawakan oleh saya sendiri selaku pemateri kedua, yakni karakteristik jenis penilaian bahasa Arab. Mengenai jenis karakteristik penilaian bahasa Arab, di sini kami bertiga selaku pemateri mengklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah tes objektif, tes subjektif, penilaian kerja, portofolio, dan juga penilaian diri, self assessment. Saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari tes objektif. Tes objektif mengukur kemampuan kognitif dengan soal pilihan ganda. Jadi di tes objektif ini peserta didik tidak disuruh untuk merangkai sendiri jawabannya, akan tetapi sudah dikasih jawaban pilihan ganda antara yang benar dan salah. Jadi peserta didik tinggal memilih. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya kita bahas dari kelebihan dulu. Kelebihannya ini jauh lebih cepat untuk kita periksa. Kekurangannya ini tidak bisa mengukur kemampuan bahasa siswa secara maksimal, secara tinggi. Karena kenapa? Karena mereka tidak disuruh untuk merangkai kalimat, mereka sudah disediakan, jadi tinggal memilih. Adapun tes subjektif mengukur kemampuan berpikir analitis melalui jawaban uraian yang bebas dan mendalam. Nah, kalau di tes objektif tadi cuma disuruh memilih, nah sedangkan di tes subjektif ini mereka dikasih soal esai begitu, terus disuruh menjawab. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya, waktu yang diperlukan untuk memberi penilaian kepada jawaban siswa itu lebih lama. Kalau kelebihannya, di sini bisa kita ukur kemampuan siswa itu, apakah dia paham atas pembelajaran yang kita telah ajarkan atau tidak. Kemudian penilaian kinerja, kemampuan berbicara, mendengarkan, dan interaksi nyata. Baik, di penilaian kinerja ini mahasiswa atau siswa peserta didik tidak lagi disuruh untuk memilih jawaban dari pilihan ganda ataupun menulis lagi jawabannya, akan tetapi sudah interaksi nyata. Ini kita fokuskan kepada kalam, seperti kita suruh mereka berdiskusi atau berdialog, kita kasih temanya, atau mereka kita bagi per kelompok jadi 2 orang, kita kasih tema yang akan mereka bahas. Nah, seperti itu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penilaian kerja ini adalah kelebihannya mengukur kemampuan komunikatif nyata dan mendorong partisipasi aktifnya. Jadi di sini kita bisa menilai apakah mahasiswa ini aktif atau
excited dengan pelajaran yang kita ajarkan atau tidak. Adapun kekurangannya, ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan dapat terpengaruh faktor non bahan seperti rasa gugup. Jadi ada peserta didik yang mereka itu ketika mereka sedang duduk atau menerima pelajaran yang kita ajarkan, mereka itu bisa, akan tetapi karena mereka tidak terbiasa untuk maju di depan, akan tetapi mereka tidak terbiasa untuk berbicara, jadi mereka itu seketika lupa karena gugup. Nah, itu kekurangan dari penilaian kerja ini. Kemudian ada penilaian portofolio, menilai perkembangan kemampuan menulis dan refleksi siswa selama proses belajar. Nah, yang seperti ini dulu pernah kita dapatkan di pelajarannya Pak Abdul Aziz. Jadi portofolio ini yang dinilai bukan lagi kemampuan berbicara kita, akan tetapi apa-apa yang telah kita kumpulkan selama pembelajaran, apa-apa yang kita telah catat. Dulu Pak Ajis pernah menyuruh kita seperti ini kalau saya tidak salah, dan insya Allah ini benar. Jadi Pak Ajis itu menyuruh kita mengumpulkan hasil catatan kita. Nah, di sini masuk kepada penilaian portofolio, karena yang dinilai itu dokumentasi kita selama proses belajar. Proses mereka belajar, bukan kita, tapi mereka. Adapun kekurangan dari portofolio ini memerlukan manajemen waktu dan dokumentasi yang baik serta sulit dinilai serta secara cepat. Jadi kalau semisal kita jadi guru terus kita adakan yang namanya penilaian portofolio ini, kita tidak bisa cuma melihat sekilas, oh si ini nulis ini, yang ini juga nulis ini. Harus ada inti-inti atau pokok bahasan kita yang penting yang pernah kita jelaskan, yang mereka tulis. Itu menjadi nilai untuk menjadi tolak ukur penilaian antara si A dan si B, bahkan si C dan seterusnya. Adapun kelebihannya menggambarkan perkembangan belajar secara menyeluruh. Nah, ketika kita menyuruh mereka mengumpulkan hasil dokumentasi mereka selama pembelajaran yang telah kita ajarkan, di sini kita bisa melihat perkembangan mereka. Apakah siswa ini benar-benar ingin belajar atau agak malas-malasan seperti kita tidak usah sebutkan namanya. Iya, sadar diri kok. Di sini kita bisa mengukur apakah siswa itu excited dengan pelajaran kita, apakah dia itu rajin menulis atau tidak, apakah dia itu punya motivasi untuk belajar dengan cara penilaian kita lihat dokumentasinya mereka ini atau tidak. Kemudian kita beralih ke penilaian yang terakhir, yaitu penilaian diri, self assessment. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Ustadz Ajis dulu pas kita sebelum semester 5. Nah, di mana pas pelaksanaan ujian kita itu bukan dikasih soal, tetapi disuruh tulis apa yang kamu ingat dari pembelajaran kita, dari pembelajaran Nahwu kalau saya tidak salah. Nah, itu masuk kepada penilaian diri. Jadi pengajar itu menilai sejauh mana perkembangan dari peserta didik, dari orang-orang yang telah kita ajar. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kekurangan dapat tidak akurat bila siswa kurang reflektif dan membutuhkan pembimbingan intensif dari guru. Jadi ada memang orang-orang yang sudah giat sekali belajar, tapi pas ujian dia agak lupa, mungkin karena down atau karena mereka tiba-tiba blank begitu. Nah, ini harus jadi pertimbangan juga bagi kita para tenaga guru, tenaga pendidik, untuk kita pertimbangkan. Karena kenapa? Karena bisa kita lihat dari keaktifan siswa semasa kita mengajar. Jikalau peserta didik itu sering menjawab atau sering bertanya, terus kita lihat pas penilaian seperti ini, penilaian self assessment ini, dia agak
kurang dalam menjawab, ini kita harus telusuri apa sebabnya. Apakah dia memang benar-benar lupa, apakah ada masalah internal maupun eksternal dari si peserta didik ini. Kemudian kelebihannya menumbuhkan kemandirian belajar dan membantu guru memahami kebutuhan individual siswa. Jadi salah satu kelebihan dari penilaian diri atau self assessment ini, kita itu bisa tahu di mana titik yang peserta didiknya kita ini tidak paham. Kan yang mereka tuliskan itu pasti yang mereka pahami. Adapun yang mereka tidak paham, kan mereka tidak mungkin menulis. Jadi di sini bisa kita lihat mereka itu kesusahannya dalam materi apa, gimana, dan apa yang harus kita ajarkan lagi. Kita harus refleksi kembali apa yang harus kita ajarkan kepada peserta didik ini supaya dia lebih mengerti. Baik, terima kasih. Itu saja materi dari saya selaku pemateri kedua mengenai materi penilaian karakteristik jenis penilaian bahasa Arab. Kemudian akan saya serahkan kepada pemateri ketiga, Saudari Risma. Waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi. Materi yang saya akan bawakan yaitu merancang instrumen penilaian yang efektif. Nah, dalam merancang instrumen penilaian yang efektif ini ada 3 tahap. Yang pertama itu menentukan tujuan, yang kedua itu menentukan jenis, yang ketiga itu langkah-langkah penyusunan kisi-kisi atau soal. Ya, kita bahas dulu yang poin pertama, yaitu menentukan tujuan penilaian. Nah, dalam menentukan tujuan penilaian pembelajaran bahasa Arab, guru itu merujuk pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ada dalam kurikulum maupun RPP yang ada di sekolah. Kemudian ini berarti alat penilaiannya perlu dibuat untuk bisa mengevaluasi secara akurat kemampuan bahasa Arab yang ingin dicapai oleh guru, seperti misalnya kosakatanya, tata bahasanya, keterampilan berbicaranya, keterampilan menulisnya. Kemudian apa sih contohnya tujuan penilaian pembelajaran bahasa Arab yang jelas ini? Contohnya mungkin pada pada Maharoh Qiraah ini kompetensi dasar siswa itu siswa harus mampu membaca teks sederhana dalam bahasa Arab, dan penilaian yang dinilai itu bagaimana cara siswa membaca teks bahasa Arab dengan pelafalan dan intonasi yang benar. Nah, tujuan penilaiannya itu untuk menilai kemampuan siswa sejauh mana siswa tersebut bisa membaca bahasa Arab dan mengetahui artinya, dan mampu juga menentukan ide pokoknya mampu menentukan ide pokoknya, serta mampu ketika guru memberikan pertanyaan dia mampu menjawab. Kemudian ada pemilihan jenis penilaian. Nah, pemilihan jenis penilaian ini yang sesuai dengan kompetensi keterampilan bahasa Arab. Contohnya itu pada Maharoh Istimah. Pada Maharoh Istimah, jenis penilaian apa yang sesuai? Jenis penilaian yang sesuai itu jenis penilaian formatif. Kenapa? Karena dapat mengevaluasi langsung keterampilan siswa dalam merespon materi yang mereka dengar. Jenis penilaian ini tujuannya untuk menguji sejauh mana keterampilan mendengar siswa. Contohnya pada ujian lisan. Ini juga termasuk Maharoh Istimah ini juga termasuk bisa juga masuk dari jenis penilaian autentik, karena dia bisa mengukur menilai portofolio siswa. Kemudian ada yang ketiga itu ada langkah-langkah penyusunan kisi-kisi soal maupun tugas yang standar kompetensi bahasa Arab.
pertama itu tahap persiapan, tahap pemilihan materi, tahap menentukan bentuk dan jenis tes, tahap menentukan jumlah dan butir tes, tahap menentukan skor, dan tahap membuat kisi-kisi, tahap menyusun butir tes berdasarkan kisi-kisi, uji coba tes yang telah disusun. Nah, tahap persiapan, pasti kita bertanya, tahap persiapan dalam penyusunan kisi-kisi atau soal itu apa saja? Tahap persiapan itu guru mempersiapkan tujuan tes yang ingin guru tersebut berikan, kemudian mempersiapkan sasarannya. Sasarannya itu misalnya dia kelas 10 berbeda soalnya dengan kelas 11, berbeda juga dengan kelas 12. Kemudian ada tahap pemilihan pemilihan materi. Nah, pemilihan materi ini sesuai dengan sasarannya. Misalnya sasarannya kelas 10, nah mungkin dia dikasih soal kelas 12. Ya, mungkin itu. Kemudian ada guru juga memberikan jenis evaluasi, menentukan jenis evaluasi apa yang nanti akan dia gunakan. Kemudian pemilihan materi. Nah, pemilihan materi ini disesuaikan lagi pada materi apa yang akan dibahas. Kemudian menentukan bentuk dan jenis tes. Nah, menentukan bentuk dan jenis tes ini misalnya tes pilihan ganda. Dia menentukan tes pilihan ganda, lisan ataupun tulisan. Kemudian menentukan jumlah dan butiran tes. Menentukan jumlah dan butiran tes ini kayak berapa jumlah soal sesuai tahapannya. Misalnya pada tahap C1 kan soal itu ada beberapa tingkatan. Misalnya soal C1 itu di bagian pertama, C6 itu mungkin semakin tinggi nomor, semakin tinggi juga tingkat kesulitannya. Kemudian menentukan skor. Ya, menentukan skornya itu berbeda dengan penilaian soal C1 dengan soal C2, berbeda juga C2 dengan C3. Maksudnya menentukan skornya, misalnya C1 nomor 1 itu kan agak mudah. Biasanya itu tugas-tugas soal-soal nomor 1 itu biasanya mudah. Dia skornya misalnya 5. Nah, biasanya pada bagian akhir soal itu misalnya esainya kan dia bobotnya itu lebih besar. Nah, skornya juga lebih besar. Kemudian membuat kisi-kisi, menyusun butir tes berdasarkan kisi-kisi, uji coba tes yang telah disusun. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Risma atas pemaparan materinya. Kita beralih ke materi terakhir, yaitu mengimplementasikan berbagai jenis penilaian tersebut dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas, yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Terkait materi ini, implementasi penilaian pembelajaran bahasa Arab di kelas, sudah sempat saya singgung di penjelasan saya mengenai materi kedua tadi. Di sini akan kembali kita bahas. Yang pertama dari contoh penerapan tes objektif dalam pembelajaran kosakata. Jadi, semisal kita kasih mereka di pelajaran sebelum-sebelumnya kosakata tentang barang-barang yang ada di dapur. Nah, kita buatkan soal, kita taruh bahasa Arabnya, kemudian kita taruh juga bahasa Indonesianya. Jadi mereka tinggal memilih di situ. Semisal kita taruh sikinun kan artinya pisau. Nah, kemudian kita kasih pilihan ganda. Di A ada pisau, B kursi, C meja, D pintu. Nah, jadi si siswa tinggal memilih, bukan lagi dia harus pikir apa artinya itu, tidak. Jadi dia tinggal memilih saja. Nah, seperti itu di tes objektif dalam pembelajaran kosakata. Yang kedua, tes
subjektif dalam pembelajaran tata bahasa. Jadi di tata bahasa atau gramatikal yang kita biasa sebut itu nahwu, kita suruh mereka buat kalimat dari fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, di situ kita bisa menilai yang mana yang sudah paham tentang fi'il madhi dan yang belum. Maka tadi saya sempat katakan bahwa penilaian objektif ini memerlukan waktu yang lama. Karena kenapa? Karena tidak mungkin satu kepala itu bisa menulis satu kalimat yang sama kecuali mereka menyontek. Nah, kemudian yang ketiga, contoh penerapan penilaian kerja dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Jadi tadi sempat saya katakan bahwa kita kasih mereka tema, mungkin kita kasih mereka tema tentang asuh atau pasar, terus mereka berbicara entah itu 2 orang atau bahkan berkelompok 3 atau 4 orang, supaya mereka berinteraksi secara nyata. Jadi kita bisa menilai yang mana yang kuat atau yang mana yang lancar dalam berbahasa Arab dan juga belum. Kemudian yang keempat, contoh penerapan penilaian portofolio dalam pembelajaran keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis juga tadi sempat saya katakan bahwa portofolio ini kita kumpulkan dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan mereka tentang pembelajaran yang telah kita ajarkan. Kemudian kita nilai dari tulisan mereka, apakah mereka sering menulis atau hanya menggambar-menggambar, atau mereka ini suka dengan penjelasan kita sehingga mereka bisa menulis semua yang kita tulis di papan atau bahkan kita jelaskan atau tidak. Kemudian yang kelima, contoh penerapan penilaian diri untuk meningkatkan kesadaran diri siswa. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika ujian atau tadrib kita kasih mereka lembar kosong, terus kita kasih soal seperti apa saja yang kamu pahami dalam pembelajaran kita, seumpama pelajaran nahwu. Mereka harus bisa menuliskan apa-apa yang telah kita ajarkan. Kalau mereka paham, pasti itu mereka tulis. Bahkan kalau mereka ingat, pasti mereka tulis. Tetapi kalau mereka tidak paham, itu mereka tidak akan tulis, kecuali mereka menyontek. Nah, seperti itu. Terima kasih, mungkin saja penjelasan singkat terkait implementasi penilaian bahasa Arab di kelas. Kita beralih ke kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudari. Sebelum kita beralih ke kesimpulan dari materi kali ini, kita beralih ke sesi diskusi. Bagi para teman-teman audiens yang ingin memberikan saran atau masukan atau bahkan pertanyaan kepada apa yang telah kami presentasikan, diharap mengangkat tangan. Kita cari jawaban dari pertanyaan kalian sama-sama di sini. Pertanyaan Catherine ini. Moderator, saya mau bertanya. Yes, silakan saudari Tika Pratiwi. Ya, saya mau bertanya ini pada bagian karakteristik jenis penilaian bahasa Arab. Pada nomor 1 tes objektif, di sini dikatakan bahwa tes objektif itu dia mengutamakan perhatian utama itu pada realitas dan validitas soal. Itu maksudnya bagaimana? Atas pertanyaannya saudari Tika Pratiwi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Ya, baik, atas pertanyaan saudari Tika, sekarang kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari mengenai reliabilitas dan juga validitas. Yang pertama, reliabilitas itu adalah konsistennya kita dalam menilai. Kemudian validitas itu adalah seberapa cocok, seumpama kita ajarkan kepada mereka itu adalah
kosakata mengenai apa-apa yang di dapur, tidak boleh pas ujian atau pas kita mengasihkan soal itu kita kasih mereka mengenai nama-nama yang tidak kita kasihkan. Seperti misalnya kita ajarkan mereka nama-nama benda-benda yang ada di dapur, tetapi pas ujian kita kasih masuk soal nama benda-benda yang ada di kelas. Nah, itu tidak valid dengan itu yang dinamakan validitas. Maksudnya harus sama antara yang kita ajarkan dan apa yang kita ujikan atau kita berikan di soal. Kemudian reliabilitas itu konsisten hasil ukur, maksudnya semisal kita ajarkan di 2 kelas, apakah di 2 kelas ini sama-sama bisa menjawab atau tidak. Nah, di sini yang menjadi perhatian utama tolak konsistennya mereka, peserta kita atau yang kita ajar dalam menjawab. Mungkin itu sedikit yang bisa kami jelaskan selama materi di sini. Saya serahkan kepada saudari Tika, apakah tidak diterima? Ya, saya terima jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Tika. Baik, terima kasih saudari Tika. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Jika ada yang bertanya ataupun saran, saya persilahkan. Saya. Ya, saudari Odesi silahkan. Odesi. Langsung saja. Pertanyaannya, kan setiap jenis penilaian pasti punya fungsi masing-masing. Nah, bagaimana cara guru menentukan jenis penilaian yang paling cocok untuk keterampilan qiraah atau kitabah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat efektif kita bahas di sini. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya, saudari Risma. Saya persilahkan. Baik, tadi pertanyaannya jenis penilaian apa yang cocok untuk maharoh Rimai Qiraah dengan kitabah. Nah, untuk maharoh main-main dana. kitabah, menurut saya, menurut kami pemakaran, maharoh yang cocok untuk penilaian yang cocok untuk maharoh kitabah itu penilaian diagnostik. Kenapa? Karena penilaian diagnostik ini dalam bahasa Arab dapat berupa tes kemampuan membaca huruf bahasa dalam bahasa Arab. Misalnya sebelum dia masih di madrasah TK, iya, misalnya dia di tingkat TK, di tingkat RA, dia masih belajar huruf-huruf hijaiyah. Nah, kalau misalnya SD dia sudah mulai bisa membaca. Dia sudah bisa membaca tadi itu harus qiraah. Dia di tingkat SD dia sudah bisa mengenal huruf. Nah, tingkat SMP dia sudah bisa membaca tulisan bahasa Arab. Nah, menurut saya penilaian yang cocok itu penilaian diagnostik sama penilaian variabel formatif. Nah, dia penilaian formatif juga cocok. Baik, terima kasih atas pertanyaan saudari Risma. Saya kembalikan kepada penanya saudari Odesi, apakah diterima jawabannya? Apakah masuk? Atau tidak masuk? Ya. Iya. Iya, Ustaz, katanya. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih juga sudah diterima jawaban dari saudari Risma selaku rekan saya di sini. Kemudian kepada audiens sekalian, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya, maka ini adalah pertanyaan terakhir bagi kalian semua. Jika ada yang ingin memberikan saran, kami akan tetap terima sebagai kritikan bagi kami untuk bisa lebih baik ke depannya. Baik, saudara Syarif, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada beberapa yang digunakan.
Menurut Anda, jenis penilaian apa yang lebih efektif untuk mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab untuk menyeluruh? Bisa jadi. Oke, mungkin saya kembali kepada moderator. Hah? Enggak, maksudnya bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya kurang kedengaran sampai Iya, telinga kami. jadi suaranya agak. Oke, menurut Anda, ini menurut kalian ini jenis penilaian apa yang lebih efektif untuk mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab secara menyeluruh saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup membangun. Saya persilakan kepada saudari Amelia Dewi untuk mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Syarifuddin. Silakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Syarifuddin. Menurut kami, semua penilaian dalam pembelajaran bahasa Arab itu efektif, tergantung tujuan pembelajarannya. Tergantung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mungkin itu saja. Siapa tahu dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan, Ya baik atau dari teman-teman. saudara Syarif ingin menambahkan. Mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi semua jenis penilaian pembelajaran bahasa Arab itu semua efektif, tergantung sama tahapan pembelajarannya. Misalnya tahapan sekarang, misalnya kita dalam proses pembelajaran berlangsung itu dia pakai penilaian formatif. Nah, sedangkan kalau misalnya pada tahap akhir proses pembelajaran itu yang pasti dia pakai penilaian sumatif. Nah, menurut saya semua penilaian itu efektif, tapi tergantung sama tahapan pembelajarannya. Betul lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya saudari-saudari rekan saya pemateri. Saya kembalikan kepada saudara penanya, apakah jawaban yang telah diberikan oleh saudari-saudari rekan-rekan saya pemateri ini bisa diterima dengan legowo atau tidak? Oke, Bisa diterima. Sinematik. mantap. Baiklah, dengan diterimanya jawaban dari pemateri oleh saudara penanya, maka berakhirlah sudah sesi presentasi kami pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para audiens yang telah bertanya. Kemudian kita akan beralih kepada sesi yang berikutnya, yaitu sesi menjelaskan kesimpulan dari makalah kami yang akan dibawakan oleh saudari Risma. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami itu penilaian pembelajaran bahasa Arab adalah aspek krusial untuk mengukur efektivitas proses pembelajaran, belajar mengajar dan pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, terdapat beberapa jenis penilaian, yaitu mulai dari jenis formatif, sumatif, sampai penilaian yang berbasis STIK dan holistik. Nah, untuk merancang instrumen penilaian yang efektif, langkah-langkah utama adalah menetapkan tujuan penilaian yang jelas berdasarkan kompetensi dasar dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kami selaku pemateri di sini mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada sepatah dua kata dari kami yang kurang enak terdengar di telinga saudara-saudari sekalian. Akhirnya kami mengucapkan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam